Bagaimana teman-teman kita bisa merubah kandang kita itu menjadi menjadi pasarnya farm kita masing-masing. Salah satunya bukan salah satu, nanti agak banyak ya teman-teman. Gini teman-teman, kita tuh bisa tidak hanya mengandalkan pasar offline ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman. Pada video kali ini saya mau bahas mengenai kandang teman-teman, dengan topik bagaimana merubah kandang kita menjadi pasar terbesar kita. Nah gitu teman-teman, bagaimana merubah kandang kita. Jadi kandang kita ini kan bentuknya macam-macam ya. Kandang saya dengan kandang teman-teman tentu saja bentuknya sudah beda, tapi bisa dirubah menjadi pasar kita untuk salah satunya berjualan ternak kambing domba. Nah apa saja sih yang harus disiapkan segala macam. Mohon izin di video ini saya untuk share pengalaman saya ya teman-teman. Oke teman-teman, jualan kambing domba itu bisa offline, bisa online teman-teman. Kalau offline biasanya ada yang model ternaknya dibawa ke pasar hewan, kemudian dijual ke pasar kambing domba gitu. Nah itu model offline. Ada juga yang orang mau minta akikah terus datang ke kandang gitu, atau belantiknya atau maklarnya datang ke kandang gitu. Ini offline. Kalau yang online ya diiklankan melalui media internet teman-teman, baik media sosial ataupun yang lainnya gitu. Nah bagaimana teman-teman kita bisa merubah kandang kita itu menjadi menjadi pasarnya farm kita masing-masing. Salah satunya bukan salah satu, nanti agak banyak ya teman-teman. Gini teman-teman, kita tuh bisa tidak hanya mengandalkan pasar offline ya. Kita bisa mendokumentasikan entah lewat foto, entah lewat video ternak-ternak kita yang ada di kandang, sehingga orang lain yang bahkan luar kota, luar pulau gitu, itu tertarik dengan ternak yang kita punya, kemudian berminat untuk melakukan transaksi. Nah gitu. Jadi pasarnya ya kandang kita teman-teman, kandangnya jenengan itu, kandangnya teman-teman semua itu ya pasarnya di situ. Itu yang paling simpel lah menurut saya. Nah tapi butuh beberapa hal yang harus dimaksimalkan. Misalnya yang paling utama soal kebersihannya. Nah kandangnya harus disetting bersih teman-teman. Jadi misalnya kandang teman-teman itu ada yang dari bahan bambu, bahan kayu, bahan besi segala macam, monggo saja asal disetting bersih. Kalau disetting bersih maka nanti kalau di foto-foto kandangnya kelihatan bersih, ternaknya kelihatan bersih gitu. Nah ini kebersihan ini yang kadang-kadang mohon maaf ini sering dikesampingkan oleh teman-teman peternak yang di kampung. Jadi bahkan terkadang masih banyak kandang yang sistemnya sistem ngelemprak atau tanpa kandang panggung, tanpa dipanggung, dan kemudian isi dalam kandangnya itu terlihatnya kumuh, terlihatnya nggak rapi. Nah ini kurang menarik teman-teman, dari segi marketing ini kurang menarik. Ini tidak banyak menarik minat untuk orang bertanya lebih lanjut gitu. Nah solusinya ya rutin aja dibersihkan teman-teman. Jadi membersihin kandang itu menjadi rutinitas yang wajib dilakukan, baik lingkungan luar kandang maupun lingkungan dalam kandang.
Selain untuk sisi marketing, itu bisa untuk menjaga kesehatan ternaknya teman-teman. Nah ini harus diperhatikan benar-benar ya, harus diperhatikan benar-benar. Jadi walaupun kandangnya kandang bambu, tapi kalau kelihatan rapi, bersih, terus kambing dombanya juga sehat, lincah, gemuk, segala macam, maka orang akan berminat teman-teman. Orang akan berminat untuk bertanya lebih lanjut mengenai ternaknya. Nah ini soal kebersihan. Kemudian soal kerapian teman-teman. Nah usahakan kandangnya rapi ya, sederhana enggak apa-apa, yang penting rapi. Rapi itu misalnya gini, kalau teman-teman mau foto ternaknya ada di dalam kandang, usahakan misalnya ada lantai yang bolong atau lantai kayunya patah atau lantai bambunya patah. Ini diperbaiki dulu supaya nanti kalau di foto itu kelihatan bagus. Bagaimana kalau kondisi apa adanya? Nanti orang itu akan cenderung menilai bahwa wah ini kandangnya aja nggak keurus apalagi ternaknya, kan gitu. Nah ini yang harus benar-benar diperhatikan. Terus kemudian kandangnya memang di settingnya itu asik untuk difoto. Misalnya gini, kalau ternyata kandangnya itu di bawah rimbunan pohon yang pencahayaannya itu kurang maksimal, teman-teman bisa bawa ternaknya keluar kandang dulu. Nah, pas posisi di luar kandang itu nanti difoto. Nah, jangan memaksakan ngambil foto, ngambil video di lokasi yang pencahayaannya kurang teman-teman, karena hasilnya akan kurang. Karena nanti hasilnya tidak akan menampilkan sosok kambing dombanya yang memang tinggi, besar, gemuk gitu, kurang. Nah ini terus apalagi ya, lingkungan jangan dibikin kumuh ya teman-teman. Jadi lingkungan harus bersih, lingkungan harus terlihat rapi. Syukur-syukur teman-teman modifikasi kandangnya dengan misalnya, oh ini kandangnya depannya ada tanaman bunganya, atau ada sampingnya ada tanaman rumput-rumput pakannya gitu. Jadi terlihatnya indah teman-teman, terlihatnya indah. Ini sebenarnya hal-hal sepele ya, tapi bagi saya ini sangat mempengaruhi minat orang lain untuk bertanya lebih lanjut mengenai ternak yang akan kita jual. Kalau kandangnya rapi, orang itu sudah terhipnotis dulu di awal. Kandangnya rapi ya, pasti ternaknya juga bagus gitu. Nah mereka kan akan berminat untuk bertanya lebih lanjut. Nah ini penting sekali teman-teman. Terus kemudian usahakan kandang teman-teman itu diberi nama ya, diberi nama. Misalnya kayak saya ini namanya 78 Farm, atau teman-teman bisa pakai nama ABC Farm, atau misalnya Matahari Farm, atau misalnya Gemuk Farm, atau apa gitu. Enggak apa-apa. Fungsinya untuk apa? Untuk teman-teman nanti bisa daftar di Google Map teman-teman, supaya orang mau cari ke tempat teman-teman itu, teman-teman tinggal share alamat Google Map-nya. Oke, kalau sudah share alamat Google Map-nya, teman-teman bisa dampingi dengan share alamat yang versi tertulisnya. Oh, dusun ini, RT ini, kelurahan ini, kecamatan ini, kabupaten ini, ancar-ancarnya belok di jalan samping masjid segala macam. Nah, gitu. Ini mempermudah. Karena nanti di Google Map teman-teman juga bisa menampilkan foto-foto dari kandang teman-teman, dari isi ternaknya di situ, itu bisa ditampilkan di Google Map-nya. Nah ini penting teman-teman, penting sekali, dan ini nggak bayar kok, nggak bayar. Wah saya nggak bisa mas bikin kayak gitu, minta tolong yang muda-muda untuk bikin Google Map-nya gitu, supaya nanti lebih mempermudah teman-teman dalam berjualan. Karena gini ya, berjualan versi offline itu kendalanya sering kalinya, keluh kesahnya itu adalah ketika dibawa pasar mas, atau ketika disamperin sama belantik mas, harganya nggak tinggi. Nah coba dikasih solusinya diiklankan melalui internet, melalui online-nya gitu. Ini cara supaya teman-teman bisa
menjangkau jangkauan lebih jauh ke calon-calon customernya. Ini penting banget teman-teman, karena apa ya? Karena jualan offline itu ada beberapa pandangan miring ya. Pertama, kalau kambingnya sehat, kenapa harus dibawa ke pasar misalnya gitu? Kan jualan di kandang saja bisa. Nah, terus yang kedua, kalau nggak butuh duit amat gitu, nggak butuh duit lagi, nggak butuh banget, itu kenapa harus dibawa ke pasar? Nah, karena kalau teman-teman bawa kambing domba ke pasar, itu pasti sudah bisa ditebak teman-teman lagi butuh duit. Nah, kalau butuh duit, nanti posisi tawar menawarnya ini teman-teman akan posisinya agak di bawah. Bagaimana kalau posisinya tawar menawarnya di kandang? Nah, ini teman-teman selaku penjual masih bisa negosiasinya lebih asik lagi. Nah, kalau dibawa ke pasar, bawanya pagi jam 7 sampai jam setengah 11 belum ada yang laku. Akhirnya teman-teman kan ngitung, wah ini untuk ngeluarin ongkos saja sudah habis 300.000. Ya udah deh, ada yang dijual satu aja, jual rugi. Nah, pertama sudah jual rugi. Yang kedua, kambing dombanya yang dibawa terus bawa pulang lagi, bawa ke pasar, bawa pulang lagi, itu kan sudah stres. Nanti di kandang akan turun bobotnya. Nah, itu. Ini beberapa resikonya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat tayangan ini, saya bisa memberikan jawaban bahwa semuanya yang melihat tayangan ini bisa kok berjualan secara online untuk produk kambing domba. Toh teman-teman kan juga punya paket internet. Nah, ini loh, ini yang harus dimaksimalkan. Jadi berjualannya bisa dari kandang sendiri, tidak perlu dibawa kemana-mana. Termasuk teman-teman misalnya mau promo soal kurban, oh tahun ini kurban masih agak jauh, teman-teman bisa dari sekarang mulai promosi ya. Kalau ada dana, oh misalnya kandangnya dicat atau kandangnya dipernis misalnya dari kayu, oh kandangnya diperbaiki supaya kelihatan cantik ya, karena itu showroomnya teman-teman, showroomnya teman-teman ya, kandangnya harus dibikin supaya terlihat baik dan memang baik ya, memang baik, kemudian memang dikaryakan terus, diolah terus, dirawat gitu, perawatannya pun reguler sehingga nanti kandangnya memang enak dilihat. Kalau kandangnya enak dilihat, mau lihat ternaknya juga pasti bagus kok. Karena logikanya gini, kambing domba bagus ada di kandang yang tidak terawat, misalnya karena kumuh, karena banyak ayam berkeliaran di dalam kandang segala macam, orang akan berpikirnya, wah ini kambing domba murah nih, wah saya sayang kalau nanti nawarnya tinggi-tinggi. Ya kalau mau mas gini, kalau enggak ya udah pilih yang lain. Nah, kan bisa kejadian seperti itu, padahal itu cuma gara-gara kandangnya kurang maksimal loh perawatannya. Nah ini teman-teman, ayo saya ngajak teman-teman semua peternak kambing domba mulai lebih peduli kepada kandang, mulai lebih intensif ngerawat kandang, mulai lebih intensif ngerawat aneka jenis perlengkapan yang di kandang, entah itu misalnya ember komboran, sabit, cangkul, tali dan sebagainya. Ini mulai terawat, mulai ditata rapi, karena nanti pengunjung atau calon customer itu lebih suka nonton yang seperti itu. Jadi teman-teman dari sisi marketingnya itu sudah menang dulu. Nah teman-teman, ini sekilas mengenai bagaimana kita menjadikan kandang kita menjadi pasar terbesar kita untuk berjualan produk kambing dan domba. Terima kasih ya teman-teman, semangat selalu. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga tayangan-tayangan di video kami membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan pernah putus semangat, jangan pernah kendor semangat. Mari kita lebih konsisten, lebih mencintai untuk usaha ternak kambing dan domba. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, salam buat keluarga. Terima kasih.